Ya, selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mitos bersiul di malam hari bisa mengundang setan menjadi salah satu hal yang menyeramkan. Ada yang masih percaya, namun tak sedikit juga yang memandangnya bukan fakta yang harus dipercayai. Mitos bersiul di malam hari tidak bisa dipungkiri masih berkembang di tengah masyarakat Indonesia sampai saat ini. Mitos bersiul di malam hari di beberapa tempat dianggap sebagai sesuatu yang kurang pantas. Mitos bersiul di malam hari disebut sebuah undangan memanggil genderuwo dan wewe gombel. Tak hanya malam hari, orang tua zaman dahulu juga percaya jika bersiul di sore hari akan mengundang jin dan makhluk halus lainnya. Ini juga bisa menyebabkan adanya gangguan mistis yang datang ke rumah yang bersiul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, suara siulan tersebut dapat memanggil makhluk halus seperti jin dan sejenisnya. Ada yang memperingatkan untuk berhati-hati ketika bersiul. Lantas, bagaimana menurut pandangan Islam? Apa hukumnya bersiul? Masyarakat Indonesia hingga saat ini masih erat kaitannya dengan berbagai mitos-mitos yang mistis. Beberapa hal dipercaya oleh masyarakat Indonesia dapat mendatangkan sosok-sosok menyeramkan. Karena dipercaya dapat mendatangkan sosok-sosok menyeramkan, hal ini pun dihindari oleh masyarakat Indonesia. Selain bersiul di malam hari, ada juga mitos yang berarti mengundang makhluk tak kasat mata, yakni meletakkan kursi di depan kaca. Mitos meletakkan kursi di depan kaca, maka hal itu sama saja mengundang mereka yang tak kasat mata untuk datang. Kabarnya akan muncul kuntilanak yang akan duduk di balik cermin tersebut, terutama jika hal ini dilakukan pada tengah malam ya. Untuk itu jangan menempatkan kursi kosong di depan cermin. Namun ada juga yang mengatakan jangan bersiul di sore atau malam hari karena akan mengganggu orang yang sedang beribadah dan beristirahat. Lantas sebenarnya apa hukumnya bersiul dalam Islam? Dikutip dari berbagai sumber, beredar kabar larangan bersiul juga disebutkan dalam hukum Islam. Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 35. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Di Al-Anfal 35. Hukum bersiul kemudian ditafsirkan lebih lanjut oleh Al-Jassas. Siulan dan tepukan tangan dinamakan sholat karena orang musyrikin menjadikan siulan dan tepuk tangan sebagai pengganti doa dan tasbih. Ada yang mengatakan mereka bersiul dan bernyanyi ketika sedang beribadah. Akam Al-Quran 3:76. Ada juga yang menyebut hukum bersiul dalam Islam itu adalah haram. Bersiul itu dilarang, dalam bahasa Arab fasih disebut al-mukab, dan ini tradisi jahiliyah dan termasuk alat yang buruk. Fatwa Lajnah Daimah. Itu firman Allah SWT dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bersiul adalah perbuatan orang musyrik pada masanya. Masyarakat yang mempercayai mitos biasanya mendapatkan pengajaran lewat generasi terdahulu. Para generasi tua menggunakan mitos sebagai sarana pembelajaran. Kemudian lingkaran yang tak ada ujungnya. Pengajaran menggunakan media mitos ini terus diturunkan pada generasi selanjutnya. Pada zaman dahulu, ilmu pengetahuan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, setiap penjelasan terhadap sesuatu peristiwa atau kejadian seringkali dikaitkan dengan mitos. Misalnya saja larangan menggunakan baju hijau di pantai selatan karena takut diculik oleh Nyi Roro Kidul. Meskipun terdengar aneh, faktanya memakai baju hijau bisa menyulitkan pencarian apabila kita terseret atau tenggelam. Tujuan dilakukan larangan tersebut sebenarnya baik, hanya saja karena minimnya pembuktian ilmiah, mereka tak bisa menjelaskan secara saintis. Masih berhubungan dengan kepercayaan selain karena pengajaran, mitos juga sangat erat kaitannya dengan kepercayaan modern. Apalagi di Indonesia kepercayaan tradisional masih sangat kental. Ada beberapa suku yang masih menganut kepercayaan dinamisme dan animisme. Dua kepercayaan inilah yang biasanya memiliki mitos sebagai sumber ajarannya. Tak hanya dua itu, ada pula agama Samawi yang bercampur dengan tradisi.
Contohnya seperti Islam Kejawen yang merupakan percampuran budaya antara agama Islam dan kebudayaan asli masyarakat Jawa. Islam Kejawen dikenal sangat erat dengan kepercayaan terhadap mitos. Misalnya saja ajaran-ajaran Sufisme yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa seperti ritual masih dilakukan oleh para penganutnya. Kepercayaan akan memberikan legitimasi pada suatu mitos sehingga para pengikutnya wajib untuk mengamininya. Konsekuensi yang ditanggung pun akan berat apabila dijalankan. Jadi mau secanggih apapun zaman, jika sudah berhubungan dengan kepercayaan dan agama, hal tersebut sangat sulit untuk dirubah. Itulah penjelasan tentang mitos bersiul menurut Islam. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.